Penyebab benjolan di bawah dagu yang perlu diketahui. Benjolan di bawah dagu seringkali menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan bagi banyak orang. Kondisi ini kerap dipertanyakan apakah termasuk reaksi normal tubuh terhadap infeksi atau menandakan adanya gejala yang lebih serius. Lantas apa yang bisa menjadi penyebab benjolan di bawah dagu? Berikut adalah penyebab benjolan di bawah dagu yang perlu diketahui. Yang pertama, gondok. Gondok adalah kondisi ketika kelenjar tiroid mengalami pembesaran. Sebetulnya kelenjar tiroid merupakan kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan pangkal leher atau di bawah jakun. Pada kondisi normal, kelenjar tiroid tidak dapat dilihat atau dirasakan. Namun pada beberapa kasus, kelenjar tiroid tersebut bisa semakin membesar sehingga menyebabkan adanya benjolan di bagian bawah dagu. Umumnya penyakit gondok tidak menimbulkan rasa nyeri, namun benjolan tersebut dapat menyebabkan penderitanya kesulitan bernapas, berbicara, dan menelan makanan apabila ukurannya terlalu besar. 2. Pembengkakan kelenjar getah bening. Benjolan di bawah dagu juga bisa disebabkan oleh pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati. Kelenjar ini mengandung sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Namun apabila sel darah putih di dalam kelenjar getah bening diproduksi dalam jumlah banyak untuk melawan infeksi, maka kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan dan menimbulkan benjolan yang lunak tetapi terasa nyeri di leher. 3. Pembengkakan kelenjar air liur. Selain pembengkakan kelenjar getah bening, sialadenitis atau pembengkakan pada kelenjar air liur juga bisa menjadi penyebab benjolan di sekitar leher dan di bawah dagu. Hal ini terjadi karena sialadenitis biasanya menyerang kelenjar air liur parotid di sisi wajah yang berada di dekat telinga atau kelenjar air liur submandibular di area rahang bawah. Kondisi ini berisiko terjadi pada seseorang yang terkena infeksi bakteri atau virus yang mengalami dehidrasi. 4. Lipoma. Tumbuhnya benjolan di bawah dagu tapi tidak sakit bisa menjadi salah satu tanda terjadinya lipoma, yaitu benjolan berbentuk bulat atau oval yang berisi penumpukan jaringan lemak di bawah kulit. Kondisi ini bisa muncul di bagian tubuh manapun termasuk leher maupun dagu, di mana benjolan di dagu biasanya memiliki tekstur lembut dan mudah digerakkan saat disentuh. Lipoma umumnya tumbuh secara lambat dan tidak menunjukkan gejala apapun kecuali benjolan. 5. Kista. Kista merupakan kantung kecil berisi cairan, udara, atau zat semi padat yang dapat disebabkan oleh infeksi, penyumbatan saluran di dalam tubuh, dan peradangan kronis. Jenis kista yang berpotensi menyebabkan munculnya benjolan di bawah dagu adalah kista spacea. Kista tersebut terjadi karena adanya penyumbatan pada saluran spaceus. Di samping itu, jerawat yang tumbuh di bawah dagu juga bisa memicu terbentuknya kista. 6. Fibroma. Fibroma adalah kondisi tumbuhnya benjolan dengan karakteristik tekstur lembut ataupun kasar. Kondisi ini dapat terjadi di bagian tubuh mana saja dan juga bisa tumbuh di area dagu bagian bawah. Fibroma biasanya tidak menunjukkan adanya gejala selain benjolan. Meski begitu, kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat menjadi salah satu tanda penyakit Cowden yang menyebabkan timbulnya tumor jinak. 7. Kanker. Beberapa jenis kanker yang dapat menimbulkan benjolan di bawah dagu adalah kanker kelenjar air liur, kanker kulit, hingga kanker kelenjar getah bening. Akan tetapi perlu diingat bahwa benjolan kanker memiliki bentuk dan juga permukaan yang berbeda dibandingkan tumor jinak. Benjolan akibat kanker biasanya terasa nyeri dan bisa menyebabkan mati rasa atau kesemutan di area sekitarnya. Tidak hanya itu, sejumlah ciri khas benjolan akibat kanker lainnya adalah benjolan di dalam tenggorokan, perubahan warna dan bentuk seperti tai lalat, benjolan menyebabkan sulit menelan, benjolan muncul di sekitar kelenjar getah bening seperti ketiak, payudara, dan testis, perubahan suara menjadi serak, benjolan terus tumbuh dengan bentuk, ukuran, dan konsistensi yang semakin berbeda, penurunan berat badan secara drastis, dan sulit mencerna makanan.